Candi, bangunan kuno peninggalan peradaban Hindu-Buddha yang selalu menjadi misteri bagi banyak orang. Salah satunya adalah misteri bagaimana candi dibangun. Sebagian cerita dan legenda mengkaitkan pembangunan candi dikerjakan dengan bantuan makhluk halus karena kemegahannya dan kesempurnaannya. Hebatnya, banyak candi yang sampai sekarang masih berdiri kokoh walaupun usianya sudah beribu-ribu tahun. Lalu, bagaimana sebenarnya sebuah candi dibangun? Jadi pembuatan arsitektur purba, termasuk dalam hal ini adalah candi, pintu gerbang, wihara dan sebagainya, itu merupakan suatu proses panjang yang bertahap dan berkelanjutan. Tahap yang pertama itu adalah pemilihan lokasi, dan pemilihan lokasi itu didasari oleh satu pertimbangan, yaitu pertimbangan kondisi ekologis, kondisi lingkungan yang sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyiapan bahan yang disertai dengan eksplorasi bahan setempat. Apakah itu mengeksplorasi batuan kali, batu-batu kali, apakah mengeksplorasi batu-batu gunung, apakah membuat bata, jadi pengadaan material. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah penyusunan komponen-komponen atau material-material bangunan itu menjadi bangunan sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Itu yang ketiga. Yang keempat itu memasuki pemfungsian. Ya, bangunan itu difungsikan pada kurun waktu tertentu sampai kemudian bangunan itu menjadi tidak layak digunakan. Tidak layak digunakan itu bisa karena berbagai sebab, karena hancur dimakan usia, atau karena sebab lain, misalnya bencana alam, atau bisa juga karena serangan musuh. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah menjadi ditinggalkan, ya, ketika sudah tidak difungsikan, ditinggalkan, terbengkelai dan kemudian terkubur. Nah, pada masa ketika manusia hidup pada masa sekarang, kita itu sebenarnya hanya menjumpai sisa-sisa masa lalu yang sudah dysfunction, sudah tidak berfungsi lagi, itu tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu, situs yang kita jumpai di sini sebenarnya adalah dead monument, monumen mati, gitu ya, bukan living monument, monumen mati. Artinya pada masa sekarang sudah tidak lagi difungsikan. Pemfungsian itu adalah pemfungsian pada masa lalu. Yang kita jumpai sekarang adalah reruntuhan dari satu bangunan lama yang sudah tidak lagi difungsikan, dan kondisinya tidak lagi dalam kondisi utuhan, tetapi hanya dalam kondisi yang fragmentaris. Nah, kitalah yang kemudian berupaya untuk merekonstruksi sehingga fungsi masa lalunya itu bisa kita gambarkan. Nah, saya kira anggapan bahwa candi ini dibangun dalam waktu yang sangat singkat dengan menggunakan kekuatan supernatural, kekuatan yang luar biasa, itu saya kira perlu untuk dicermati kebenarannya. Karena apa yang kita lihat ini sebenarnya adalah karya-karya yang memang merupakan karya-karya budaya yang melibatkan teknologi yang terbilang tinggi pada zamannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana menambang batu, bagaimana membuat balok-balok batu, bagaimana menata batu dan sebagainya. Ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik yang memang sudah berkembang pada zaman. Dari Yogyakarta, Merdeka.com, ADF dan Portrait of Indonesia melaporkan.